Adapun judul yang kami ambil yaitu Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Laptop Menggunakan Simple Adaptive Writing. Adapun latar belakang permasalahan yaitu seiring dengan berkembangnya teknologi, laptop telah menjadi kebutuhan penting dalam kegiatan belajar, bekerja, aktivitas sehari-hari terutama di bidang multimedia. Banyak pilihan laptop dengan spesifikasi dan harganya yang berbeda, sering membuat pengguna kesulitan menentukan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu memilih laptop yang terbaik sesuai kebutuhan. Metode SAW digunakan karena menilai dan meranking alternatif laptop berdasarkan beberapa kriteria seperti harga, prosesor, RAM, ukuran layar, dan VGA. Untuk rumusan masalah, di sini ada dua. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhan jurusan multimedia. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Simple Adaptive Writing dalam sistem pemilihan laptop tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian itu mengetahui bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk pemilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhan jurusan multimedia. Yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan metode Simple Adaptive Writing dalam sistem pemilihan laptop tersebut. Di sini kami akan menghitung manual perhitungan WP. Nah, untuk alternatif pada dasarnya perhitungan vektor S dimulai dengan menyertakan semua nilai alternatif agar bisa dibandingkan untuk setiap kriteria benefit, yang dimana semakin besar nilainya maka semakin baik. Lalu kita bagi nilai alternatif dengan nilai tertinggi di kriteria itu, sedangkan kriteria cost di mana semakin kecil semakin baik, kita bagi nilai terkecil dengan nilai alternatif. Setelah kita mendapatkan angka-angka hasil normalisasi tersebut, setiap angka dinaikkan pangkat sesuai bobot kriteria, artinya nilai yang sudah dinormalisasi itu diperlakukan lebih penting atau kurang penting sesuai bobotnya. Terakhir, semua hasil perpangkatan ini dikalikan bersama, itulah nilai S untuk satu alternatif. Kedua, metode Mora. Ini adalah cara untuk memilih pilihan terbaik dari banyak alternatif dengan membandingkan beberapa kriteria. Nilai tiap alternatif dinormalisasikan agar bisa dibandingkan secara adil, lalu dikali dengan bobot masing-masing kriteria sesuai tingkat pentingnya. Setelah itu, nilai kriteria yang bersifat keuntungan atau benefit dijumlahkan dan dikurangi dengan nilai kriteria biaya atau cost. Hasil akhirnya disebut nilai optimasi, dan alternatif dengan nilai tertinggi dianggap paling bagus atau paling cocok dipilih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Python yang ada di alternatif. Nah, untuk data alternatif ini berisi nilai-nilai. Nah, setiap alternatif misalnya A1 sampai A12, untuk kriterianya kami memakai harga, prosesor, dan lainnya. Ini semua adalah data mentah yang akan dievaluasi. Nah, untuk di kriteria ini kami digunakan untuk proses penilaian. Misalnya nilai yang lebih kecil itu berarti cost dan nilai yang lebih besar itu benefit. Nah, untuk membuat data frame digunakan untuk memudahkan pengelolaan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Alternatif akan menjadi tabel data alternatif dan kriteria menjadi tabel kriteria. Untuk menghitung bobot normalisasi, pada perhitungan bobot ternormalisasi kita menjumlahkan semua bobot yang ada di kolom bobot pada kriteria, kemudian membuat kolom baru bernama bobot ternormalisasi di kriteria dengan membagi setiap bobot asli dengan total bobot. Nah, untuk menampilkan data, pada bagian ini menampilkan isi data dari frame. Nah, untuk fungsi weighted product, fungsi dari weighted product ini untuk menghitung skor dan memberikan
Peringkat alternatif menggunakan metode WP dan fungsi ini juga mengambil data alternatif dan kriteria atau bobot sebagai input. Nah, untuk mengekstrak data dan normalisasi kriteria cost berfungsi untuk data penting dari data frame diambil untuk kriteria cost, misalnya harga nilai dibalik agar nilai kecil menjadi besar. Untuk menghitung vektor S pangkat bobot berfungsi untuk menghitung skor sementara S dengan mengalihkan nilai kriteria yang sudah dinormalisasi untuk cost yang diangkatkan dengan bobot masing-masing. Kemudian skor akhir P dihitung dengan normalisasi skor S atau membagi jumlah S dengan total S. Skor F bersama nama alternatif dikumpulkan ke dalam data frame. Hasil data frame ini kemudian diurutkan dari skor tertinggi ke terendah sehingga alternatif terbaik berada di urutan teratas. Nah, untuk menghitung dan tampilan hasil, kode ini menjalankan fungsi WP untuk menghitung skor dan mengurutkan alternatif hasil disimpan di hasil weighting produk. Nah, untuk menambah kolom ranking yang dimulai dari 1 hasil yang diurutkan, lalu mengatur ulang urutan kolom menjadi ranking alternatif skor. Nah, untuk mengatur ulang kolom, kemudian di sini mencetak tabel hasil akhir perankingan yang sudah rapi ke layar. Berikut itu kode Python Mora. Yang pertama, data alternatif dan nilai kriteria. Ini mendefinisikan data awal, yaitu daftar pilihan alternatif dan nilai-nilai mereka pada setiap kriteria seperti harga, prosesor, RAM, dan lain-lain. Yang kedua, bobot kriteria. Ini menentukan seberapa penting bobot setiap kriteria dalam penilaian urutannya sesuai kriteria yang ada di atas. Yang berikut, jenis kriteria files. Jenis kriteria ini pada bagian ini menentukan apakah nilai kriteria itu baik jika rendah atau cost, false atau baik jika benefit, true urutannya sesuai kriteria. Yang berikut, buat data frame. Ini mengubah data awal menjadi format tabel data frame agar mudah diolah oleh Pandas. Yang berikut, tampilan data awal. Ini untuk menampilkan tabel data awal sebelum dihitung lebih lanjut. Berikutnya, ambil hanya nilai dari kriteria. Untuk mengambil hanya kolom nilai kriteria dari tabel, mengabaikan kolom alternatif dan menyimpannya dalam variabel X sebagai angka float. Yang berikutnya, menghitung pembagi untuk normalisasi. Bagian ini menghitung nilai pembagi yang akan digunakan untuk normalisasi setiap kolom pembagi yang didapat dari akar kuadrat, jumlah kuadrat, nilai dari setiap kuadrat. Yang berikutnya, melakukan normalisasi. Untuk melakukan proses normalisasi pada nilai kriteria X, setiap nilai dibagi dengan membagi yang sesuai dengan kolomnya. Hasilnya adalah matriks X normal. Berikutnya, data frame. Untuk membuat tabel data frame baru bernama df nor dari hasil normalisasi X normal dan menambahkan kembali kolom alternatif. Yang berikutnya, tampilan matriks normalisasi. Untuk menampilkan tabel normalisasi di mana nilai-nilai kriteria sudah disesuaikan dengan skalanya, angka dibulatkan agar lebih rapi. Yang berikut, menghitung nilai YI. Menggunakan metode Mora untuk menghitung nilai akhir YI setiap alternatif. Caranya adalah dengan mengalihkan nilai normalisasi setiap kriteria dengan bobotnya, lalu menjumlahkan nilai kriteria benefit dengan mengurangi total nilai kriteria cost untuk setiap alternatif. Yang berikut, memasukkan hasil nilai YI. Ini menambahkan kolom baru ke tabel df asli kolom YI berisi nilai hasil perhitungan tadi.
Dalam kolom ranking berisi peringkat alternatif berdasarkan nilai YI. Nilai YI tertinggi mendapat peringkat 1. Yang berikut tampilan hasil akhir. Untuk menampilkan tabel hasil akhir, hanya berisi nama alternatif, nilai YI, dan peringkatnya yang diurutkan dari nilai YI tertinggi ke terendah.